Ambil contoh sebentar. Mana ya? Taruh mana? Untuk ini ya, ngekip supaya rough colornya nggak hilang feel-nya. Kita coba buka PSD. Lama sekali, Bung. Oke. Ini kejauhan sih sebenarnya. Nah, ini rough colornya. Terus kita buka finalnya. Terus kita buka PSD yang sebelumnya ya supaya kelihatan. Nah, oke. Terus sketch. Oke, jadi kalau kalian lihat transisi ini rough color ini rough color 1 ke rough color 2. Transisinya itu dari sketch itu begini. Jadi kenapa gue suka workflow kerja yang rapi dan misah-misahin banyak layer ya, karena in the end lu cuma perlu misalnya layer lighting ini satu layer semua nih, semua yang terang itu satu layer kayak ini terang, ini terang. Untuk coloring tuh tinggal dikontrol U aja gitu. Itu tapi ke workflow optional masing-masing. Nah, seringkali ketika kita masuk ke rough color, isu pertama yang bikin feel kita hilang itu, bukan feel kita ya, apa namanya, energi yang mau kita tampilkan di sebuah karya kita hilang itu adalah karena dari rough color, ini rough colornya jadi ya, ke final, mana finalnya, waduh, nah ini, dari rough color ini ke final ini, kita kadang suka nabrak-nabrak hal yang udah kita rencanain gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kayak, ini kan gue mau terang nih, ini mau terang, ini mau gelap. Formnya tuh kalau disimplifikasi begini. Nah, begitu formnya kalau simple kan. Seringkali ketika di final kita tabrak semua. Kita lupa gitu. Kita lupa apa yang harus kita perhatikan dan kita lupa fundamentalnya. Karena final ke bawah asik render, ya udah prinsipnya ditabrak semua aja gitu. Tuh. Itu satu. Karena kan kalau gini kan jadi kayak flat semua gitu, kayak nggak ada subtleties yang bikin bagian ini nuance gitu, karena kita tabrak semua. Itu satu. Terus semisal kita terlalu sibuk render, ini kan ada bounce ya, putih ini tuh bounce dari S ini, dari S yang di depan sini nih, nggak kelihatan. Kadang tuh kita saking semangatnya tuh kayak, wah kasih terang lagi nih, kasih terang lagi ini, terus akhirnya gimana, akhirnya ya jadi berisik gitu formnya, jadi nggak sesuai form yang gue mau sejak awal gitu. Form yang di sini terang subtle aja supaya gelapnya grupnya jelas, jadi di sini nggak terang-terang banget, tapi karena terlalu asik dan nggak memperhatikan big picture-nya, kita jadi lupa gitu. Itu isu kedua yang sering kita alami. Pertama itu suka nabrak-nabrak yang udah direncanain, kedua masih masuk dalam suka nabrak-nabrak yang udah direncanain tapi dalam hal value grouping tuh.
untuk how to keep the energy. Terus isu ketiga itu sebenarnya tricky kenapa? Karena namanya manusia ya pengennya ngerapi-rapiin sesuatu, kita akhirnya apa? Akhirnya kita overly working something gitu gitu. Halus banget sampai tajam semua ya. Contohnya gimana ya? Contohnya gambar lama deh. Sorry ya, ntar. Contohnya gambar lama gua. Cek ya. Cek ya. Ini misalnya. Sekarang. Nah, gini misalnya ini ya gimana ya? Overwork menurut gua. Kayak di sini tuh lu nggak perlu detail sebanyak ini. Lu nggak perlu detail sebanyak ini. Ini bisa disimplifikasi lagi. Entah mau lu surface blur atau lu smart blur terserah. Ini juga nggak perlu setajam ini gitu. Jadi semuanya tajam, semuanya overwork dan akhirnya gambarnya kelihatan artificial, kelihatan apa ya? Nggak natural gitu. Bahkan fotografi pun punya punya depth of field gitu. Dia nggak semua bagian fokus, dia ada bagian blurnya. Dan mata kita juga nggak bekerja seperti ini. Mata kita tuh nggak fokus semuanya. Jadi itu yang bikin ilusinya hilang dan bikin artificial karena itu overwork tadi. Isu ketiga ya. Kayak ini nih, ini bisa kalau kalau mau gue detilin sampai habis gini, kayak bisa aja kalau ada waktunya kan. Kayak ini misalnya nih, ini bisa bisa gue tajemin semua nih. Cuman gue nggak mau karena bagian dari energy painting itu adalah kalian, menurut gue ya, ini gue bilang tricky karena ini subjektif. Maka dari itu ya silakan take it with a grain of salt. Tapi menurut gue yang keren dari painting itu adalah kita bisa nge-decide apa yang mau kita keep dan apa yang mau kita buang. Di situ kerennya menurut gue. Kalau semua lo detilin sampai habis gini, ya it works kalau buat commercial art mungkin. Klien suka yang tajam semua, oke, kerjain gitu. Klien maunya gitu, cuman menurut gua kalau coba deh lu lihat gambarnya Riot juga, gambar-gambarnya Riot Six More Vodka. Kasih contoh. Six More Vodka pun kalau kalian lihat itu rapi, banyak loh yang mereka cuma naruh detail di hal-hal yang perlu aja, yang lainnya nggak overwork. Kayak mana ya? Kayak ini deh. Ini keren banget. Kayak ini misalnya. Kalau kalau kita gatel kan, ini nih belakang ini bocah ini nih, plank ini pasti kita samain fidelity-nya dengan yang ini. Pasti kalau gatel dan nggak fokus lagi dan kita lupa yang penting yang mana di rough color, pasti kini kita detailin nih karena lupa nih. Detailin tuh ujung-ujungnya gambarnya berisik gitu, noisy. Ini juga kalau kalian lihat kapal yang di depan sama kapal yang di belakang kan fidelity-nya beda kan. Tuh. Jadi intinya pindah dari rough color ke final itu bukan berarti ngerapiin semua aspek yang ada di rough color, cuman merapikan yang perlu dirapikan aja gitu. Jelas ya, merapikan yang perlu dirapikan aja. Jadi kalau semisal satu hal udah bagus di rough color, ya mungkin rapi-rapiin dikit, cuman jangan terlalu banyak gitu. Hal-hal penting aja kayak ini, focal pointnya aja gitu. Kan? Kayak ini juga nih, ini kan tajam nih, walaupun nggak begitu tajam juga, tapi yang belakang lebih gue bikin loose lagi.
Tuh, nah ini maksud gue kesalahan kalau kalian dari rough color pindah ke final yang sering dilakuin. Gue kan rough color pengennya gunung gini aja nih. Gue pengen gunung simpel aja gitu, tapi di sini gue bikin kesalahan, bikin gunungnya terlalu ribet. Akhirnya apa? Akhirnya berisik gambarnya. Di sini berisik banget menurut gue. Itu di situ kesalahannya itu. Karena gue terlalu terlalu fokus pengen bikin gunung ini keren, gue lupa big picture-nya. Ya, kayak ini es juga ya udah gitu, gini aja gitu. Memang es ini nggak penting, cuma perlu suggestion aja gitu. Gini ini bahkan cuma renderan gelap dan terang doang yang di sini nih. Tuh ya. Ini juga sebenarnya agak overwork ya untuk yang di belakang ini. Ini juga agak overwork sebenarnya. Ya tapi begitu kira-kira prinsipnya. Ini overwork banget. Loh kan tapi ini foto jelas dong kalau tajam. Nggak gitu. Coba gue kasih contoh gambar yang lebih baru. Ini misalnya, ini sama-sama pakai foto. Ini dan ini dan ini sama-sama pakai foto. Cuman apa yang ngebedain? Di sini gue tahu, pokoknya ini paling penting. Oke, ini paling penting. Jadi kayak aspek-aspek ini gue blurin gitu, gue kasih blur kecil banget. Gue simplifikasi pakai smart blur. Terus di sini juga foto gue blurin gitu. Pokoknya paling tajam di sini aja. Walaupun kecil, efeknya tetap kerasa kok. Kalau pakai foto, ya kan. Jadi seberapapun detail gambar yang kita buat, tetap ada ruang untuk begini gitu. Tetap ada ruang untuk nge-keep apa yang kita anggap penting, nge-push apa yang kita anggap penting, dan nge-push back apa yang kita anggap nggak terlalu penting. Tetap ada ruang buat itu. Ini juga ini ngeblur semua nih. Baru semakin kesini semakin tajam. Itu yang bikin hilang energi itu. Wah kok ini? Yang bikin hilang energi salah satunya itu, oke? Jadi overwork dan lupa big picture. Trik supaya ini gampang ya, supaya big picture ini gampang. Cara paling gampang itu ya kita ini aja, buka rough color aja di Windows selanjutnya kayak gini gitu. Misalnya ini rough color ya. Ini final. Terus ini final nih, final aktif ya. Terus kalian giniin. Window, workspace. Terus mana tuh? Oh sorry. Arrange, new window for material PSD ini ya, klik. Nanti akan muncul window kedua buat material ini. Dan akan sama gitu, akan sama dengan PSD kalian. Ya udah, tinggal lu consult aja kira-kira jatuh nggak nih energinya, hilang nggak, gue overwork nggak, big picture-nya masih sama nggak bandinginnya gampang gitu. Anggap aja ini sama ya. Kalian juga bisa begini, misalnya ini kurang mirip, coba dari sini gini. Oh gitu, gampang, oke. Gitu ya, itu small trick aja sih. Jadi kalian close aja dulu, kalian consult back to rough color itu. Dan ini juga sebenarnya nyambung sama yang ini, how to keep the energy. Nyambung ya. Oke, sekarang kita coba buka ini. Nih misalnya ini reference.
Soalnya reference kalian ini. Sorry, bentar, di grup dulu biar enak. Misalnya reference kalian ini kalau yang pakai foto. Oke, kalau yang pakai foto. Terus kalau yang pakai 3D misalnya, ini gue bikin 3D-nya sih. Kemarin gue tunjukin kan. Mana ya? Sorry. Oh ya betul dong. Oke, kita dari yang foto dulu ya. Misalnya foto. Kalau kalian konsultnya ke foto, kalian harus perhatiin edge-nya. Caranya gimana? Cara gampangnya sih gue giniin. Edge-nya maksudnya gimana? Jangan ini loh. Kalau kalian konsult ke foto, kecuali emang pengen detail, yang begini gini nih, yang begini gini, jangan ditajemin semua. Ini kan biasanya render tajam semua kan. Atau ini misalnya ada blending, terus blendingnya kejauhan sampai sini, jangan gitu. Jadi bener-bener diperhatikan subtleties yang ada di foto ini, dan jangan di copy mentah-mentah gitu, disimplifikasi aja. Caranya gimana? Caranya gue biasanya gue kalau pakai referensi foto gue giniin sih, gue blur, terus gue smart blur. Ini rasionya tinggal diatur sendiri ya. Ya udah gitu, cuman big formsnya aja. Kalau gue butuh kasih detail lebih kecil begitu, ya tinggal diduplikat terus dibalikin ke awal. Cuman porsinya harus jangan kebanyakan gitu. Pokoknya letakkan detail di tempat yang harus seharusnya. Di mana detail itu? Di halftone, kayak yang prinsip kita kemarin kita bahas itu, yang kayak bulan itu loh. Tetap distribusi detail itu di halftone tetap. Ya, makanya kan kalau kita simplifikasi, paling tajam tuh di sini. Informasi paling tajam tuh di sini, di halftone ini. Karena memang dia paling detail gitu. Mungkin kalau begini nggak terlalu kelihatan, cuman ketika kita giniin jadi kelihatan gitu. Ini kan karena nggak ada detail jadi simple semua gitu. Begitu juga dengan ini. Itu ya, distribusi detail, simplifikasi, dan jangan mentah-mentah. Kalau kalian konsultnya ke 3D, kadang tuh kita lupa kalau ada subtleties kayak bounce light dari bawah. Ini kan subtle banget nih. Ini nih, kelihatan ya bedanya ya. Garis ini dan ini beda banget, cuman kita kadang lupa. Cuman ini karena kecil, sebenarnya bisa kita buang. Oke, nggak apa-apa. Cuman yang nggak bisa kita buang itu menurut gue ini. Plane ini nih. Ini kan terang nih. Terus ini gelap. Kenapa? Karena bounce dari es itu. Nah, ini kadang tuh sering ke skip gitu. Sering kita lupa. Ini juga bounce kan. Mana lagi ya? Ini juga bounce dari bawah nih. Juga ada. Kita suka lupa gitu. Suka lupa ke finalnya, kadang tuh kita cuman ya udah gelap mah udah gelap aja lah, beginilah, bagaimana sih, nggak ada bonusnya jadinya gitu ya. Ini bahkan di otot pun kan gue cuma ikutin prinsip kemarin ya. Pokoknya gue cuma naruh edge paling tajam itu di halftone. Kayak di sini ini kan paling tajam nih. Notabene dari ini semua ini paling tajam di sini. Karena ini halftone. Nah udah di shadow tuh edge ada, cuman nggak se apa istilahnya, nggak setajam yang lain gitu, nggak setajam di halftone gitu. Begitupun di highlight. Kayak ini kan, ini nggak tajam, ini nggak tajam, tapi ketika kita masuk ke halftone mulai ada suggestion tajam, terus balik lagi ke light, terus kita transisi ke halftone ini nih mulai ada tajam lagi. Tuh, jadi bener-bener apa ya, juggling istilahnya, juggling. Sebenarnya tuh painting itu cuma juggling beberapa prinsipnya tuh simple sebenarnya, cuman banyak, dan kita harus juggling itu supaya nggak jatuh semua gitu, nggak fall apart. Itu consulting back ke 3D dan foto, kalian harus
Ingat, remember the subtleties. Dan but don't just copy. Pick the information berdasarkan fundamental. Oke ya, jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Nggak ada ya? Oh, ya. Fundamental itu ya meliputi edge tadi, edges, dark dan light itu soft, dan mid tone itu tajam. Gitu. Ini prinsip kepake terus. Kayak gue bilang tadi dari awal. Final detailing itu cuman prinsip-prinsip yang udah ada sebelumnya, cuman kita lakukan di skala yang lebih kecil. Udah gitu aja sebenarnya intinya. Terus cepat banget kok ini. Knowing when to stop. Knowing when to stop itu gimana ya? Knowing when to stop itu kalau kata Marco Bucci itu ketika gue ngezoom gini di setiap aspek yang gue gambar, dan gue udah nggak tahu pengen nambahin apa atau pengen ngebenerin apa, berarti udah selesai. Itu kata Marco Bucci. Ya, kalau gini gue udah pengalaman udah selesai. Kalau kata Jamie Jones, semisal gue zoom 20%, istilah ini kan 100%, 20% ya berarti seginilah. Kalau gue zoom out 20% dan apa yang gue gambar itu udah nggak ngaruh, dalam artian kalau zoom 20% kan begini-gini berubah juga nggak ngaruh kan, nggak kelihatan kan, berarti udah selesai, jangan dilanjutin lagi gitu. Kalau gue zoom 20% gini misalnya gue ganti masih ngaruh, berarti masih ada yang bisa, masih bisa ada yang dibenerin gitu. Kayak gini, ini kan masih kelihatan nih, kalau gini-gini berarti masih ada. Tapi kalau gue udah mulai kecil-kecil sampai udah nggak kelihatan di segini, stop. Itu kata Jamie Jones. Tuh. Itu sih spray. Dan dari dua ini menurut gue bener, sama-sama bener. Sekali lagi ini subjektif banget. Kalau memang kalian sukanya detail semua ya more power to you, nggak apa-apa. Ini subjektif ya, so take it with a grain of salt again ya, lagi ya. Tuh how to know when to stop. Kalau gue sih, tambahan dari gue, how to know when to stop itu satu, ketika gue ngezoom di semua dan udah nggak ada yang gue tambahin. Kedua ini dari zoom 20% udah nggak ngaruh. Ini dari aspek finishing. Ini dari aspek apa ya, aspek ide ya kali ya. Ya sebenarnya dua-duanya soal finishing dan soal ide ya juga sih, cuman lebih gampangnya begitu. Kalau menurut gue, how to know when to finish itu ketika apa ya, ketika story yang mau gue ini, ketika story yang mau gue tell udah tercapai gitu. Idealnya gue begini, gue sukanya yang begini. Kayak mana ya, kayak ini, kayak where's that shit.
Ya kayak ini udah gua anggap selesai karena menurut gua udah cukup jelas si Mbak ini lihat ke kaca terus dia marah terus ada darahnya, ya udah gitu selesai menurut gua. Tato juga ya gini aja, yang penting ada tatonya kan kelihatan. Menurut gua segini udah selesai, cuman masalahnya dengan pola pikiran kayak gini itu kadang kan klien maunya polish, oke ya kan. Jadi ini cuma gua pakai kalau personal work aja sih. Tuh kalau yang gini-gini kan sebenarnya kayak gini atau kayak yang ini tadi kan sebenarnya kerjaan buat nyari klien ya, jadi polishnya harus sesuai dengan yang dimau kebanyakan klien. Cuman untuk personal yang benar-benar personal, menurut gue gini udah selesai sih. Gini tuh udah kelar banget. Story udah tercapai, form jelas, fundamental udah on check, ya udah. Apalagi udah nggak ada kan, ya udah selesai. Gitu. Itu ya menurut gue. Terus terakhir troubleshooting. Troubleshooting itu biasanya gimana caranya? Minta feedback dong. Minta feedback. Minta feedback ini sebenarnya bagus banget, cuman ada pitfallnya. Pitfallnya itu ketika orang yang kita pintai feedback itu memang kurang kompeten di bidang yang kita mau. Misalnya kita bikin gambar karakter, terus kita minta feedback sama environment, artis yang suka bikin environment dan jarang bikin karakter gitu. Kurang tepat menurut gua, karena memang bukan ahlinya gitu. Kalau lu gambar environment baru minta feedback sama doi gitu. Terus pitfall kedua itu adalah ketika feedback itu nggak kontekstual. Semisal, gue kasih contoh ya. Contoh dari penggunaan atau apa ya, prinsip yang ini apa, nggak konvensional gitu, dan kemungkinan mana sih, sebentar ya, sorry, kita cek foldernya. Ya susah ya nyarinya, foldernya banyak. Intinya gini, intinya misalnya ada kita gambar gini, kita gambar aspek rasionya segini, ini frame 1, ini frame 2. Terus kita gambar karakter di sini. Dia duduk, tapi dia madep sini. Terus frame 2, karakter satu lagi. Duduk, terus madep sini. Di sini. Ini kan kalau nggak kontekstual kan, nggak kontekstual dalam arti kita yang ngasih kita feedback nggak tahu cerita dari gambar kita, mungkin ini disuruh, wah ini mah kagak enak coy, mendingan kalau nggak luka diginiin atau diginiin aja. Padahal cerita yang mau kita sampaikan itu dua karakter ini lagi tension gitu, ada tension di antara mereka, mereka nggak nyaman. Maka dari itu salah satu caranya adalah bikin frame ini nggak nyaman gitu, bikin dia mentok di sini kecil juga begini. Jadi itu kontekstual ya pitfallnya. Terus pitfall ketiga minta feedback adalah kadang orangnya capek terus feedbacknya nggak detail. Nah terus gimana dong? Oke, tetap minta feedback itu bagus, tetap kalian membangun relasi dan memperkuat pertemanan dan dapat sudut pandang baru. Cuman
gue pengen bahas caranya supaya bisa troubleshooting sendiri, self diagnosing kali ya. Self diagnosing di art aja ya, jangan jangan di kesehatan. Coba telepon dokter kalau itu, jangan di Google pokoknya kalau batuk. Self diagnosing your art. Ini redundant banget sebenarnya. Yang gue ngomong ini redundant banget. Kalau kalian denger pasti di kuping kalian tuh bosan, anjing ini terus ini. Tapi self diagnosing itu cuma bisa as good as your understanding. Di apa? Fundamental sekali lagi. Cuma bisa as good as your understanding, and you have to be honest. Harus jujur. Luckily, untungnya kalau kalian pernah lihat grafik ini nih, pasti pernah lihat. Ini pernah lihat kan? Pasti pernah lihat. Ini ability to see, kemampuan kalian ngelihat, yaitu pemahaman kalian tentang prinsip-prinsip atau selera kalian. Ini skill yang kalian kira kalian punya, dan ini skill kalian sebenarnya. Ini nih momen-momen frustrasi nih di sini nih. Ketika Plato di sini, ada sebenarnya sweet spotnya itu untuk self diagnosing ya. Sweet spot itu di sini. Ketika ability to see kalian itu lebih tinggi dari kemampuan kalian sebenarnya. Ability to see dalam hal pemahaman fundamental. Kemampuan itu kemampuan yang ditranslate ke motorik ya, ketika gambar. Ini sweet spot. Nah, untuk bisa begini tuh kalian harus untuk bisa menggunakan ini emang bener-bener harus jujur aja gitu. Ini gambar gue nggak enak kenapa? Gambar gue nggak enak kenapa nih? Gini nih. Ini menurut gue kurang bagus karena gue kurang jujur gitu. Kalau gue mau jujur, ini nggak enak kenapa? Ini karena ini terang sendiri. Dia terang sendiri. Anjir, susah bener. Dia terang sendiri nih, focal point, tapi di pojok, nggak enak. Dan konteksnya pun bukan pengen mojokin si kapak itu justru penting. Kalau gue jujur, ya gue giniin aja gampang. Giniin tuh udah lebih enak gitu. Kratosnya juga dapat dapat panggungnya lebih gede, dan gue bisa bikin gambarnya lebih balance. Gitu aja sebenarnya. Terus kayak ini, kayak posenya tuh kaku gitu. Untuk showdown seperti ini tuh posenya kaku gitu. Kalau gue mau jujur, ya udah harusnya posenya tuh diganti biar nggak kaku-kaku banget. Bagaimana? Cuman ya kadang karena ini gambar kita ya, kita ada koneksi tertentu. Kita tuh kadang anjir gue suka banget nih sama renderan ini, masa diganti sih? Kadang tuh gitu loh yang bikin kita bukan nggak bisa troubleshooting, cuman malas aja gitu. Anjir ini udah bagus banget, masa gue ganti sih? Tai banget, males banget, nggak apa-apa lah gini aja. Kadang gitu, kadang kita terlalu males untuk bikin gambar kita sendiri bagus. And it's okay kalau lu pengen gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak semua gambar harus jadi masterpiece. Cuman gue cuma pengen ngomong di situ ada kesempatan yang sering kita lewat gitu, termasuk siapapun, termasuk gue gitu, termasuk orang-orang yang kalian kagumi misalnya. Itu kadang kita kurang jujur dan males. Itu aja sebenarnya, self diagnosing itu fundamental aja. Ini kenapa? Oh, gambar gua kenapa flat? Jadi penggunaannya gini ya misalnya. Misalnya isunya flat, gambarnya flat misalnya isunya. Oke, flat ini intention kalian bukan. Kalau intention kalian flat, you're on the right track. Kalian bener. Cuman kalau intention kalian pengen perspektifnya kerasa, ya kalian tinggal consult ke fundamental yang berhubungan dengan depth. Berhubungan dengan depth itu apa aja? Berhubungan depth itu form rendering,
form rendering udah bener belum, bagian yang kena cahaya udah terang belum, yang nggak kena udah gelap belum. Nah terus gelap terang itu konsisten nggak, apakah tangan kanannya terang cuman kaki kirinya terang juga, terus kaki kanannya gelap, apakah begitu, apakah kurang konsisten. Terus apakah perspektif kita udah bener, apakah perspektif kita bengkok-bengkok, belok-belok. Terus apakah scale atau skala kita udah bener gitu ya. Untuk depth misalnya isunya waduh warnanya ini nih, warnanya aneh, warnanya madi. Ya udah tinggal kalian konsult ke fundamental yang tentang warna aja, color temperatur. Apakah udah bener? Yang bikin madi itu sebenarnya ini ya, kemarin lupa jelasin, sorry banget. Yang bikin color madi itu sebenarnya karena warna itu salah temperatur. Salah temperatur. Kayak ini. Ini temperaturnya lebih dingin dari yang ini. Ini lebih dingin dari yang ini, tapi kok kelihatan nggak madi ya, nggak madi-madi banget. Kenapa? Karena temperaturnya masih kejaga gitu. Karena gua nggak straight kasih biru gini, nggak gua straight kasih biru begini gitu. Ini kan udah biru nih, abu-abu biru nih. Nah jadi madi kan, lebih madi kan. Karena ini temperaturnya anget, jadi gua nggak mungkin langsung pakai biru. Caranya biar dingin gimana dong? Ya udah, lu bikin kuning tapi abu-abu gitu, bikin abu-abu anget. Itu jadi temperatur stays in the warm area. Kecuali kalau memang warnanya biru begini, kalian nggak bisa lari gitu. Ya udah, kasih aja local color biru gitu. Cuman ini kan bakal aneh juga kalau misalnya local color biru, ujuk-ujuk gue kasih warm gray. Gue kasih warm gray sebaliknya dari ini tadi. Jadi madi juga kan? Itu karena salah temperatur. Gitu ya, yang bikin warna madi itu salah temperatur. Jadi silakan bisa dicek gambar masing-masing. Tuh, misalnya isunya apa lagi? Misalnya kok orangnya aneh. Ya udah kalau ini mah balik aja ke anatomi dan gestur. Udah cek referensinya belum? Apakah gua udah bener? Apakah udah ketangkep gesturnya? Apakah otot ini seharusnya nggak di situ atau gimana? Itu consulting back aja. Jadi itu ini ya 3 contoh cara menggunakan fundamental untuk troubleshooting. Kalau kalian udah bisa ini. Ya oke, itu aja materi buat minggu ini. Agak cepet karena bener-bener cuma ngikat yang udah rapi aja. Dan homework buat minggu depan ya udah itu difinalin aja. Tapi jangan sampai lupa dengan rough color kalian ya. Ya gitu aja, nanti silakan yang ini karena terakhir fleksibel aja, terserah kalian mau ngumpulin apa enggak. Cuman kalau ngomong ngumpulin gue bisa kasih feedback, kalau nggak mau ya silakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada gue langsung review homeworknya. Gimana? Tidak ada? Nggak ada sih. Oke, kita review pertama ya punya Nazrut ya. Nggak ada, kita review aja punya Nazrut. Ini punya Nazrut. Nah ini exactly issue yang gue bilang tadi. Ini kemarin sketchnya udah bagus loh. Ini bahkan belum dari rough color kan. Ini sketchnya udah bagus. Tapi kenapa di sini jadi berisik gitu? Ini jadi berisik banget ini. Ini berisik banget sumpah. Kayak scribble kecil gini.
Yang gue maksud set dressing itu kemarin bukan ngeberisikin gini, set dressing itu gini-gini nih. Ini set dressing. Ya ini juga set dressing sih, cuman bukan set dressing yang baik menurut gue. Ini terlalu terlalu berisik gitu. Jadi suggestion gue ini dihilangin aja. Hilangin aja nih, buang aja. Karena lu bisa cari cara yang lebih kreatif untuk buat set dressing. Kayak lemari ini, lemari baju misalnya. Bisa aja kan kalau salah satunya kebuka. Terus ada baju di sini yang keluar. Gitu. Itu ya. Ini buang aja nih. Sketnya udah bagus padahal kemarin. Terus soal warna tadi, warna. Ini moodnya sebenarnya pengen dingin atau pengen anget gitu. Kalau gua tebak sih lo pengen anget ya. Kalau pengen anget, oke, coba kita benerin. Coba diangetin dulu overall. Nah, kalau anget berarti yang ngurang apa dong? Yang ngurang warna dinginnya dong. Warna dingin ngurang udah pasti. Ya udah, bluesnya kita kurangin. Kurangin birunya supaya nggak terlalu berisik. Tuh. Terus kalian bisa juga pakai color balance. Lu bisa pakai color balance. Itu. Jadi sebenarnya cuma memperjelas mood aja sih. Lu pengen dingin atau pengen anget gitu. Karena ini masih in the middle gitu. Ini bukan rough color menurut gua. Bukan rough color, harusnya nggak gini. Rough color itu harusnya udah ada moodnya. Kalau gini tuh masih flat plate, masih plate sebelum kita nentuin mood gitu. Harus ada moodnya dulu. Yang kayak gini berisik nih. Kalau mau kasih tato, jangan yang terlalu banyak shape-nya begini. Bisa boleh, nggak apa-apa. Cuman lu harus cari cara bikin biar gimana caranya nggak berisik gitu. Kayak logo Metallica ini nggak berisik nih. Cuman kenapa ini berisik? Nah, silakan dipikir dengan fundamental yang kemarin. Kira-kira apa yang bikin itu berisik gitu. Nah, ini sama aja sih sebenarnya sih. Gitu ya. Terus warna kulit. Nah, ini juga temperaturnya salah nih kayak kayak ini ya dia kayak abis dicekek sesak napas terus jadi ungu gitu. Kalau mau kasih shadow yang lebih dingin dari warna kulit kuning, jangan dikasih ungu dong. Harusnya dikasih kuning yang mengarah ke abu-abu, jadi dikasih warm gray gitu. Jangan outright langsung dikasih ungu, jangan. Gimana benerinnya nih? Segini kali ya. Segitu kali. Ya udah tinggal ditambahin mood. Jadi lu enak kan? Kelihatan kan jelas. Ini udah keren sih, cuman minor aja. Cuman ya ini nih, ini form diperhatiin nih. Nah, gini-gini. Ya udah oke sih overall. Paling saran gue diperhatikan ini ambient occlusionnya dikasih, karena kan dia natap ini ya, nginjek sofa, ada konteks shadownya pasti. Itu diperhatiin aja biar nggak kelihatan melayang. Oke, itu punya Nazrud. Yang nggak datang dulu ya biar cepet ya. Terus punya Udaya. Isunya sebenarnya sama kayak punya Nazrud. Ini moodnya mau hangat atau mau dingin gitu.
gitu ya, biar jelas aja moodnya. Ya gitu. Sama ya mungkin perspektif ini nih, ini kan dia begini, ini harusnya lebih begini dong. Kayak ini juga nih, ini kan kurang pas, ya udah dipasin aja perspektif. Terus ini juga, ini mejanya kelebaran. Kalau kita kalau kita mejanya kita balik kayak gini nih, itu bakal lebar banget nih, karena kan dia kemakan perspektif ya kan, ke distorsi, jadi kita kurangin. Oke, ya intinya ini juga nih, ini kan kasur, kasur kan kotak ya, ini juga kotak nih. Kalau ini begini, ini juga sebenarnya salah sih perspektifnya. Kalau ini begini, kasurnya ikut dong begini dong, ya nggak sih? Perspektif jelas, lantainya juga. Oke, nah ini karena ini kan horizonnya pasti di sini nih, soalnya bawahnya banyak banget, bawahnya tuh ini banget dia, kelihatan lebih banyak, lebih terdistorsi gitu. Ini gini banget kayak fish eye, bawahnya lebih terdistorsi, maka dari itu pasti horizon line-nya di sini. Kalau horizon line di situ, berarti garis-garis ini nggak akan sebengkok yang bawah, karena di dekat sama horizon line. Seginilah, flat lah, lebih flat. Nah terus ini nih, tembok ini nggak mungkin kelihatan kalau angle-nya dari sini, karena perspektifnya gini. Gini kan perspektif yang dimau kan. Ini nggak mungkin kelihatan nih. Best case scenario kalau ini kelihatan lurus doang. Jadi caranya gimana dong? Either ini dilebarin untuk mengakomodir perspektif, dilebarin aja. Terus di sini baru kasih tembok nih, ngintip doang, biar perspektif lebih pas. Atau ya dilewatin aja, sama sekali nggak kelihatan aja gitu. Itu ya intinya perspektif sama ini mood tadi. Distribusi detail udah lumayan bagus di sini, heavy visuals, terus di sini ada rest area heavy lagi, terus rest area lagi heavy lagi, udah bagus ya. Itu udah ya, Nazrut udah punyanya Andika. Udah on the right track. Ini awannya udah lumayan terasa, cuman diperhatikan ya form awannya ya, bener-bener diperhatikan. Terus lagi-lagi perspektif gini harusnya. Mood udah kelihatan anget, cuman entah kenapa gue lihat tanahnya kok nggak enak ya warnanya. Mungkin bisa diginin tanahnya. Kalau merah gini tanah tuh di Madagaskar setahu gue. Kalau di Mesir tuh warnanya nggak kayak gini. Tuh, terus ya terakhir mungkin di ini aja sih. Kayak ini nih. Kalau nempel itu formnya tetap diperhatikan ya. Cari yang formnya bagus, yang distribusi edge-nya bagus. Kayak ini juga nih. Ini kan harusnya ada underlying formnya. Coba kalau lu mau cari simplifikasi gunung yang bagus, coba lu lihat gambarnya Spart. Spart. Itu jelas, lihat cara dia bikin gunung, lu tiru aja. Oke? Itu ya, udah lumayan, cuman tinggal detailin aja. Tinggal kalian lu masuk ke aspek-aspek. Oh, satu lagi. Ini Madi ini. Cara gimana? Giniin aja. Dan kalau di dunia nyata kan semakin jauh, kenapa
kalau semakin jauh itu hal yang kita lihat makin biru, karena cahaya biru itu gelombangnya tuh paling bisa travel paling jauh. Maka dari itu, karena ini hangat semua, kita biruin tapi jangan dibiru-biruin banget, diabu-abuin. Ya, makin jauh makin abu-abu, cuman subtle banget. Jangan sampai mati. Tuh. Oke, itu Andika. Itu ya. Terus Odin. Nah, ini udah oke nih, udah value-nya udah lumayan bagus. Ini pendapat gue ini bisa lebih diginin lagi loh. Kan karena moodnya kan striking ya, bisa lebih kontras lagi. Hmm. Tuh, terus ya mungkin ini terlalu gelap aja sih. Tuh sama apalagi sama ini ya, kalau ngerender nanti form otot ini lebih diperhatikan lagi soalnya dia paling dekat. Oh iya. Iya, Aku boleh nanya nggak? boleh boleh. So, kemarin tuh, jadi aku bikin lagi anatominya soalnya ngerasa yang si ceweknya kayak masih kaku kan. Oke. Boleh lihat nggak? Cuman belum di warna bener-bener yang kayak gitu sih, masih Oh, coba kirim aja. di feedback kali ya Kak. Iya ya, kirim aja kirim aja. Ya udah oke sih. Kayak masih posenya kaku abisnya. Hmm. Iya sih agak kaku sebenarnya, masih agak kaku, cuman udah better dari kemarin. Hmm, Nah, ini lebih oke nih. yang baru dikirim. Ini lebih oke nih. Hmm. Movementnya lebih kerasa. Movementnya lebih terasa, terus ada forward shortening juga ya. Tapi kayaknya ini pak kegedean deh kalau cewek. Oh iya. Kayaknya kecil dikit aja kalau emang mau forward shortening. Hmm. Udah oke sih. Ini yang di depan juga dia lebih oke ya, karena dia begini. Cuman ini nanti jangan lupa otot itu ada gininya. Oh iya. Ya, maksudnya ini kan tadi udah ada definitionnya sebenarnya. Udah bener, cuman kurang pas dengan perspektif aja. Ya. Hmm. Nah, ini juga kan dia kan ke bawah berarti lebih begini. Terus ini lebih gak kelihatan. Tuh, aspek-aspek kecil kayak perspektif aja. Terus ini ungu kena hijau udah betul sih begini, cuman ya overall udah oke sih. Ini bisa lebih diberaniin lagi sih. Ya, sorry. Kok begini? Terutama yang deket-deket sama focal point bisa dikasih spot yang lebih putih. Biar kayak Riot punya kan biasanya dia putih banget kan. Tuh, ya, terus ini belakang bisa di blur mungkin kalau memang mau. Sama apa ya? Ini bisa digini lagi. Ya itu aja sih, nanti nanti tak kasih contoh lagi deh yang mirip begini, ada kok. Oh iya iya. Nanti itu Thank you. ya, lebih jelas dari situ soalnya. Kayak udah oke sih sebenarnya, posenya better yang ini bener. Hmm. Overall oke. Itu tim Thank you. siapa lagi ya? Agum. Agum ini oke sih, keren sih. Ini keren nih, nggak madi nih, jelas vibrant warnanya. Cuman terlalu vibrant sehingga dia nyolong perhatian dari sini.
Padahal focal point-nya bukan tongkat ya kan. Dikurangin aja pakai. Wajah. Iya, dikurangin aja vibrance-nya. Udah oke, ini udah oke banget sih. Isunya sekali lagi di form rendering. Ini kayak kertas nih, bikin rim light ini bikin dia kayak kertas. Kalau cahayanya dari atas, ini nggak kena dong, ya nggak? Yang kena di sini doang. Iya. Terus di sini baru kena lagi. Terus kayak nitpick kecil kayak ininya, kayak ini terlalu begini. Harusnya kan dia begini. Itu aspek-aspek Oh kecil iya, yang Mas. aspek-aspek kecil yang mendukung perspektif aja sebenarnya. Nah ini better kan? Oh iya, kemarin kan ngirim lagi Mas Oh yang pakai jenggot ya? yang baru. Oh iya kelewat di bawah, sorry. Hmm. Kalau mau yang ini, sebenarnya lebih striking yang ini loh. Kalau yang ini tuh apa ya? Mungkin ini bener, ini bisa digelapin, cuman nggak sebanyak ini mungkin. Mungkin bisa dikasih kecil-kecil gini lah, ngintip-ngintip cahaya gitu loh. Cuma biar bikin ini aja, biar nggak kelihatan flat aja, biar ada kayak ada yang terjadi di belakang gitu. Cuman dicari cara supaya nggak noisy. Ya kalau nggak mau ya diginiin balik juga udah bagus sih. Mungkin bisa di blur aja, kayak Coach punya bisa di blur. Terus ini juga rambutnya jadi hilang dong rim lightnya. Padahal yang bikin ini keren tuh karena striking ininya gitu. Kalau ini tuh justru lebih flat dari yang ini. Groupingnya lebih bagus yang ini. Ini lebih gelap, ini lebih terang. Ini kan groupingnya kurang jelas, sama-sama gini. Kalau grouping bagus ini. Terus ini bounce light-nya nih nggak akan sekuat ini sih. Paling segitu. Lemah banget. Terus arahnya juga nggak dari bawah banget, arahnya dari agak ke samping. Itu subtleties yang gue ngomong tadi tuh. Tuh, kita coba digabung ya. Sorry. Nah, dari atas. Berarti ini juga kena. Juga bisa kena. Ini apa maksudnya ini? Biar kepalanya nggak kena rim light pengennya emang? Bagaimana? Pengen agak misterius kah? Kalau pengen agak misterius berarti rim lightnya bisa kena segini doang. Nggak apa-apa. Terus karena half tone bisa dikasih saturation lebih kuat di sininya. Ya sih. Itu lebih striking. Terus ini terlalu lurus ya. Mungkin bisa agak begini. Ya entah gimana, yang penting jangan lurus doang gitu, ada flow-nya. Nah, terus drapery lebih diperhatikan lagi. Coba ini aja, coba ambil selimut atau apa nih, terus di flowin begitu jadi referensi. Udah paling gampang itu. Nggak usah nyari foto. Nah, terakhir tangan ini nggak enak sebenarnya posisinya. Enak begini.
Atau kalau mau begini, ini tuh kurang gini loh, maksudnya tak over aja ya. Eh, Ini tuh kurang kurang ke samping begini loh. Paham ya? Oh iya, Ya, paham. soalnya kalau begini kayak patah gitu loh, kayak nekuk gitu loh. Nekuknya nggak nyaman gitu. Tuh, ya, ya silakan cari, kalau mau pakai foto cari foto yang begini atau foto sendiri bisa. Overall udah oke. Terus apa lagi ya? Coba dicek. Ini good idea nih. Ide bagus nih daun ini. Jadi value-nya nggak membosankan kayak gini, jadi ada depth-nya. Good job. Nah, coba diginiin kayak punya Coach. Coba kita coba aja. Nah, diginiin. Terserah sih, kalau ini sih terserah aja sih, tapi lebih seru sih. Ini Coach. Oh, sama ini. Ini kan terang banget. Ini kena dong. Terus ini kena. Itu gak ketutupan kain, Mas. Ini apa sih? Oh, ini kain ya, bukan. Tak kira ini tembus loh. Iya, kain kan. Oh, kalau ini maksudnya kain transparan. Iya, Kayak kena cahaya gitu ya. iya. Berarti tetap ada gini-gininya dong. Harusnya. Nggak harus semua, cuman secukupnya supaya kelihatan kalau ini tuh ini tuh kain yang kena cahaya loh. Kayak kalau kayak tadi kan gue malah ngiranya ini background gitu. Ya gitu sih. Aspek-aspek kecil Oke. kayak ya ditambah-tambahin aja. Udah oke sih, overall udah oke banget sih. Sama ini dikecilin aja kali ya. Dikit aja. Ya segitu kali. Enak. Ya gitu. Monggo dilanjut. Gitu aja. Oke. Oh sorry, ngecek. Nah gini juga bisa nih, kalau mau. Oh iya. Terus shadownya diginiin. Gitu ya, moodnya lebih jelas gitu. Ini udah jelas sih moodnya mau kemana. Cuman diperkuat aja, jadi terserah mau apa enggak. Oke, Agum. Oke, selanjutnya sampai lagi ya. Obelia. Save dulu. Ini udah ini ya. Udah dikasih ya, udah bener ya. Kalau logam bisa lebih kinclong sebenarnya. Bisa lebih kinclong. Terus ini juga kalau logam refleksinya harusnya lebih tajam aja sih. Coba dilihat chrome gitu kan, dia refleksinya lebih tajam, lebih jelas. Ini. Terus ini udah betul ada volumetric. Apalagi ya? Ini paling kumis-kumis detail sama lantai bisa lebih diperjelas perspektifnya. Kalau ini memang mau lantai yang clean kayak lantai bengkel gitu, mungkin bisa dikasih cracks yang semakin jauh semakin kecil, atau bisa outright bikin tiles aja gitu. Terserah caranya gimana, yang penting ada aspek yang bisa bikin ini jelas kalau ada perspektifnya. Terus ini juga bisa lebih deep lagi sih itemnya.
Nah ini kan madi nih, biru ini. Di sini ini nggak madi karena sama moodnya. Cuman ini madi karena temperaturnya salah gitu. Ini maksudnya pengen dikasih biru dari belakang kan? Iya. Kalau ngasih biru dari belakang karena dia si kucing ini warnanya abu-abu anget, mungkin ngasihnya jangan begini, ngasihnya begini aja. Sorry. Ini color aja biar cepet. Kita normalin dulu. Terus ngasihnya ya abu-abu aja, abu-abu anget aja. Abu-abu anget aja gitu dikasih, terus sesuai form otot si kucingnya. Tuh. Kalau ini nggak apa-apa, ini bisa biru. Tapi begitu. Nah ini kalau misalnya kok kurang dingin ya, baru deh dikasih lebih biru gitu. Sininya. Yang penting tuh ada jembatan dulu dari anget, abu-abu anget, baru kita ke biru dingin. Abu-abu dingin, sorry. Gitu ya. Oh ya. Nah, biar nggak madi aja. Terus kupingnya sebenarnya bisa begini sih. Lebih enak nggak sih kalau begini? Kalau kelihatan belakangnya gini. Anatominya. Dicoba aja ya. Karena ini kupingnya masih kelihatan flat. Oke. Ya kalau memang kupingnya begini berarti mungkin di sini ada ininya. Ada begitunya. Terus di sini kecil gitu. Biar nggak kelihatan kayak sebatang ini aja sih, logam ini. Terus distribusi garis ini sebenarnya bisa lebih menarik. Jadi nggak uniform kayak gini. Mungkin bisa dikasih begini. Ya, terus ada ridge-nya gini. Ya. Kayak tangannya Winter Soldier kan begini kan, ada gini-gininya. Kasih baut kayak. Atau di sini ada potongan lagi. Ya, biar nggak boring aja sih. Sama. Nah ini tangan berarti ini bisa nih masuk nih. Pundaknya kena bisa nih. Karena kan dia gini kan. Ini tangannya. Terus ini pundaknya. Ini terus ini orangnya di sini. Ini kena shadow. Ini kena cahaya. Gitu ya. Berarti ini bisa terangin. Terus terakhir selain itu ini juga nih. Ini kan dia lebih dekat sama ini. Bisa diangetin dikit aja. Baru semakin ke belakang baru semakin biru, nggak apa-apa. Cuman di sini bisa lebih hangat. Ini bisa lebih begini. Terakhir coba cari referensi otot macan kumbang, leher sama ini ya terutama ya supaya ngedefine-nya enak gitu. Supaya ada referensi. Sebentar. Ya kayak ginilah kan ada strukturnya dia. Ya itu sih. Lebih refer ke referensi aja sih. Terus mungkin materialnya bisa lebih shiny. Mungkin kayak satin. Terserah macan kumbang biasa gitu. Kecuali ini kucing.
Ya gitu aja. Cari referensi, betulin perspektif sama warna. Sama oh iya, ini juga bisa lebih betulin lagi perspektifnya. Lebih bulat aja. Ini gear kan harusnya lebih nongol gitu, ada gininya juga. Sama coba dicari cara transisi dari tangan besi ke badan yang organik ini, coba dicari yang lebih enak ya transisinya. Oke. Oke, itu aja sih anatomi jangan lupa juga. Oke, Oke, thank you. selanjutnya siapa ya yang belum? Dimas ya? Dimas belum ya? Iya. Dimas. Terus terakhir Ado nanti. Oke. Dimas. Aku juga belum. Siapa? Cokondola. Oh iya. Aku juga belum. Iya. Oh iya, kelewat nih. Sorry. Kurang fokus. Dimas dulu. Dimas. Ini monyetnya ini banget ya. Gelap banget. Bisa begini nih. Atau gini, bisa ini misalnya ceritanya rim light. Bisa dikasih refleksi dari atas yang lebih dingin. Oh, Untuk memperjelas form aja. Jadi ini bisa, ini pohon ini nggak perlu rim light jadinya nih. Bisa cuma dikasih refleksi dingin dari atas saja karena dia in shadow kan. Terus ini maksudnya ini ya, cliffside gitu di pinggir ya. Iya. Cliffside di pinggir. Intinya ini sih, ini intinya cari referensi landscape dari atas sih, trikinya. Bisa bikin game small. Kalau masukan dari gua, ini apa nih, ungu ini? Itu sebenarnya kayak kabut aja gitu di belakang. Kabut itu berarti nggak mungkin abruptly stopping. Pasti tetap kena sih ini, tetap ada birunya sih. Tetap laut. Gitu sih. Kalau memang mau ngasih sesuatu ya bisa kasih gunung mungkin belakangnya. Terus ini nih, perspektif diperhatikan rendernya. Sama kalau gue sih ya, kalau gue bikin begini pasti gue bikin slice of light aja. Jadi nggak semuanya terang. Mana ya? Pakai level saja deh. Cahaya misalnya dari sini, berarti ini gelap. Ini gelap. Lebih begitu dong harusnya. Iya. Oke. Terus ini bisa digelapin semua nih. Ini juga digelapin. Jadi cahaya motong di tengah aja gitu. Seakan-akan di sini ada objek tertentu. Oh. Tuh ya, kayak punya Ethan Zana tuh jelas banget. Slice of light. Tuh sama sekali lagi moodnya mau kemana? Ini mungkin mau dingin apa mau hangat? Sebenarnya mau hangat sih, cuman kayak bingung gitu kan karena ada lautnya. Kalau biru. bisa sih, ya, tabrak aja sih, giniin aja. Oh, Immediately udah oke kan. Nah, oke. terus laut kayaknya nggak sehitam ini sih, bisa
Kalau yang bagian kena cahaya bisa dibikin lebih Tosca begini. Oh, Dan laut itu ini ya nggak punya bayangan ya, karena dia objek translucent dan reflektif. Jadi yang ngebedain terang sama gelap itu cuma glow-nya. hmm. Ini kan kena terang berarti glowing nih. Lihat. Ya mungkin begini. Atau overall diterangin lagi cuma apa-apa. Ini terlalu gelap soalnya lautnya. Itu sih, cari referensi yang ini. Pohon ini juga. Sama perspektif. Coba dari 3D-nya coba diconsult lagi, cek lagi udah betul belum ininya renderannya. Terus kalau arsitektur gini sih ngerendernya banyak-banyak pakai lasso sih. Oke ya. Oke. Waduh, udah Dimas. Terus Cokondola. Oke, keren sih. Paling ini materialnya kurang jelas karena kalau plastik kan highlightnya pasti kecil-kecil dan lebih kuat. Terus ini justifiable sih, bener sih. Warnanya terlalu madi sih menurut aku. Iya Madi. Adjustment layer sih. Ya ini kan kelihatan kan beda temperatur kan. Nah itu yang bikin Madi. Diinin aja. Asik. Coba kita betulin. Ini kalau dari kulkas cahayanya dingin ya maksudnya ya? Iya. Ya ini kan biru nih, abu-abu dingin. Ya karena ini karena dia kuning berarti dibikin netral kuning aja, biar nggak madi. Kalau memang ragu pakai adjustment layer, sebenarnya ditabrak lagi aja nggak apa-apa loh, ditabrak gini aja lagi, warnain sendiri aja lagi nggak apa-apa, kayak gitu, tabrak lagi. Coba kita adjust supaya nggak madi. Ini aspek-aspek lain udah bagus sih, cuman di warnanya aja betul memang. Beginikah? Begitukah? Bisa mungkin. Intinya coba dicek lagi temperaturnya. Kalau memang pakai temperatur itu belum oke, tabrak lagi aja. Oke. Sama ini kayaknya menurutku ada ininya deh. Ada ambient occlusionnya dikit di sini. Lebih ada konteks shadownya. Bisa lebih di-push lagi. Supaya dia lebih penting aja sih. Ini simplifikasi monsternya bagus sih. Simplifikasi rendernya, formnya dapat, cuman simple. Ya oke, itu aja. Ini kayak telur gini. Kalau memang ya, tabrak saja bung.
tabrak aja. Gelapin dikit kali ya. Mm-mm. Oke sih, itu aja sih, udah keren sih. Di Oke. warna aja ya. Oke. Good job, good job. Thank you. Terus terakhir Ado ya. Apakah Saya juga belum. siapa? Oh iya iya iya. Alifka. Oke oke. Alifka. Ado dulu ya. Wah. Ini macannya intens sekali lihat penonton nih. Ini tuh isu di macannya itu kepalanya tuh terlalu ini loh, nggak pas sama perspektifnya gitu. Harusnya tuh harusnya tuh lebih begini loh. Gitu loh, lebih ke sini. Kalau ini kan kayak nggak punya leher terus ngelihat ke penonton tiba-tiba gitu. Iya. Itu sama. Ini bisa digelapin, ini juga bisa digelapin. Nah ini penggunaan kontras yang oke nih, merah kuat, hijau kuat. Tapi distribusinya terlalu sama gitu. Boleh Nah, begini. iya. Bingung tahu. Paling hijaunya dikurangin dikit aja. Dikit aja dikurangin hijaunya. Kalau mau merah yang menang, kalau mau hijau yang menang, merahnya dikurangin dikit. Dikit aja. Ini emang maunya vibrant kan? Kalau maunya vibrant boleh, cuman ya tadi itu distribusinya diperhatikan lagi. Bisa vibrant, cuman tetap harus ada yang ngalah. Oke. Terus ini udah lebih menarik desainnya, cuman somehow masih kosong ya. Apa yang kurang kira-kira ya? Si padang rumput ini. Mungkin di sini ada pohon? Nggak tahu. Karena kayak mata kita tuh nggak stay di sini, mata kita tuh kemana-mana. Itu isunya itu udah oke. Sebenarnya udah oke, cuman bisa diimprove isunya itu. Selain si macan ini, nah, terus strip-strip macan ini nih kurang pas lagi perspektifnya nih. Ini kan dia harusnya begini. Pantat namanya bokong. Lebih begitu. Terus ini draperinya juga harusnya lebih begini dong. Nggak lurus. Kan dia madep sini. Agak madep sini. Ini bikin badannya cebol karena draperinya tuh draperi sudut pandang normal, cuman dia forward shorten gitu. Jadinya kelihatan cebol. Harusnya draperinya juga ikut draperi yang forward shorten. Caranya coba suruh temen berbaring kayak gini terus foto aja kaosnya. Tuh. Itu aja sih. Sama apa ya? Yes, thank you. Apa lagi ya? Dilanjut aja sih sebenarnya, dilanjut lagi ke final nanti kalau ada pertanyaan. Oke, ini udah oke sih. Oke, Ado, terus terakhir Alifka. Nggak ada lagi kan nih? Apa nggak ada surprise person? Siapa? Oh, saya belum. Aduh, siapa lagi? Alifka. Mantap nih, action sekali. Wah, aku punya Ado yang keluar. Alifka. Duer. Ini oke. Cuman yang pertama kali gua sadarin itu kakinya kegedean. Bukan kaki deh, bagian bawahnya kegedean.
gitu mungkin. Iya. Bahkan masih kegedean. Segitulah. Ini Oke. kalau maksudnya mau Fort Shorten pun nggak mungkin segede ini soalnya di jauh. Iya, iya. Heeh, Iya sih. iya. Soalnya dia jauh, yang bisa digedein tuh justru ini karena dia deket banget. Ini bisa digini ini bahkan kalau memang mau. Ini sih isunya perspektif sih. Ini harusnya lebih begini. Sorry. Itu lebih naik. Ini juga. Soalnya kan nanti dibenerin sendiri aja. Soalnya gini. Ini kan tubuhnya ya, ini torsonya ya. Dadanya di sini. Sini pinggul. Dia nggak mungkin gini dong. Armornya. Armor tuh pasti gini. Apalagi dia dari bawah. Ini lurus banget gitu. Dari bawah kan dari bawah. Ya beginiin. Lebih enak perspektifnya. Sama apa ya? Ini terlalu uniform. Bisa diginiin mungkin biar lebih enak distribusinya. Sama, nah ini nih for shortening tadi. Ini karena deket banget, jadi kepalanya bisa dikecilin. Oh, iya sih. For shortening kan, terus pedangnya juga bisa kalau mau nguatin di for shortening. Baru jadi bengkok. Ya begitulah intinya. Sama perisai ya. Perisai kan bentuknya bulat. Bentuk bulat itu paling rawan kalau nggak bener. Kalau nggak bener itu jelas banget. Kalau gue sih biasanya gue giniin aja, gue bikin gitu. Terus gini baru gue render yang rapi. Soalnya kalau bulat kurang itu kelihatan banget. Begitu juga dalamnya. Bahaya bulat itu. Perspektif juga nih. Iya sih. Iya kan? Dari bawah banget. Oh ini bahkan kalau dari sini lehernya bisa nggak kelihatan terlalu banyak loh. Ya sih kemarin kayak bingung kenapa kelihatan flat gitu ya. Kelihatan. Nah itu kan troubleshooting itu kan. Berarti, oh kalau flat berarti apa nih? Berarti antara perspektif, form, pasti di situ gitu troubleshootingnya. Jadi bisa begini. Kan ini tuh ya perspektif. Sorry ini terusan ini ya, terusan Sitiang ya. Iya. Wah ini nih perspektif juga nih. Ini kalau begini berarti segini. Biar nggak flat tiang doang dan biar ini ada penahannya, mungkin ya kalau mau bisa dikasih watchtower kayu. Terus dikasih ya terserah lah apalagi supaya nggak wandering off aja matanya. Itu perspektif tadi for shortening, perspektif kayu. Terus form kayu juga renderannya kayak ini cahaya dari mana ya? Dari samping sini ya.
Iya, sekitar situ. Dari sini ya, ke situ ya. Ah, ah. Nah, ini rendernya masih malu-malu nih. Ini kenapa dari kiri? Gitu. Harusnya di sini. Hmm. Lapin. Bikin aja serat kayunya. Berarti ini nggak kena dong. Nggak mungkin kena ini, soalnya dia dari sini, bukan dari samping pas. Ini juga nggak mungkin kena. Udah dari refleksi langit doang kalau yang ini. Tuh. Sama terakhir tuh ini bisa dijauhin, dikasih kabut karena dia es. Es itu atmosfernya bisa tebel. Tapi kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Sama awannya terlalu berisik. Sorry, ini gunung ya. Iya. Nah, gunung itu karakteristiknya jangan sampai mirip sama awan. Agak begitu gitu, ada bedanya. Mana ya? Biar gampang. Sorry. Sebentar. Mana ya? Nah, ini. Gini loh gunung tuh. Kelihatan kan beda. Awan tuh edge-nya halus, gunung tuh edge-nya lebih tajam. Tapi tetap ada yang soft gini, tetap cuman overall lebih tajam. Kalau ini mirip semua gitu. Jadi nggak kelihatan yang mana yang gunung, yang mana yang awan. Iya. Dan es itu es. Kalau biru gini es, ini shadow. Kalau es itu kalau terang ya putih aja. Kalau lihat sini kan putih kan. Iya, iya. Es itu kalau terang putih aja. Putihin aja nih, bisa nih buat misahin si karakter kalau mau. Tuh, pokoknya refer ke sini aja nih, udah full proof ini. Ini kalau mau loose kayak gini juga bisa. Tapi tetap beda karakteristik sama awan. Itu ininya dari sisi renderingnya. Kalau dari value-nya masih berisik juga sih sebenarnya. Karena shadow-nya ini mirip sama ini. Sama pagar. Nah itu. Bingung kemarin. Gimana ya? Biar nggak berisik. Terangin aja nggak apa-apa. Terangin. Kan emang value-nya deket kan kalau makin jauh, jadi nggak apa-apa. Shadow-nya diterangin aja. Terus awan juga ya, shadow-nya diterangin lagi aja, lebih diterangin. Prinsipnya gitu aja sih. Kalau semisal kita punya gunung. Nah, misal ini gunung lah ya. Semakin jauh tuh ini ceritanya gunungnya deket banget nih, depan muka nih. Berarti bener, semua range value kebaca. Paling gelap kelihatan, paling terang kelihatan. Cuman kalau semakin jauh itu yang gelap tambah terang, yang terang tambah gelap. Semakin jauh gitu aja prinsipnya sebenarnya.
ini loh, maksud gua value disempitin tuh ininya makin sempit loh, jarak ininya. Jadi itu makin jauh makin sempit ya. Jadi sih udah oke, cuman perlu menyisakan ruang buat karakter aja. Ini oke, ini perspektif. Ini bisa begini nih. Sorry ya, ini harusnya gua feedback kemarin sih, cuman lupa kelewat. Karakternya tuh bisa begini. Ini kan dari 3D memang bener kayak gini, cuman kelihatan flat aja. Mungkin bisa dibikin, kalau gua sih gua bikin begini. Misalnya torso. Kalau gua sih gua bikin begini. Jadi torsonya begini, baru lehernya begini, terus ini kepala. Iya sih. Ya kalau gue bikin begitu sih. Tuh ya. Ya udah itu aja sih. Mood udah jelas, anget. Kalau mau diperkuat, monggo. Nggak mau juga nggak apa-apa. Ya itu aja. Udah semua ya. Kalau Udah, Mas, makasih. Oke, kalau udah semua, thank you banget selama ini 4 minggu udah menyisakan waktu buat datang ke sini. Ini gua rapel karena ternyata course-nya nggak butuh waktu yang selama yang gua kira, bisa dirapel kemarin. Jadi ya makasih buat partisipasinya teman-teman, semoga ada manfaatnya, semoga gua ngejelasinnya juga jelas, dan mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada kurang jelas, kalau ada yang menyinggung atau gimana-gimana. Ya, makasih ya. Itu aja, nanti nih file gue kirim. Gitu. Thank you, Mas. Ya, makasih banget ya. Ya. Kasih juga. Oke. Thank you. Semoga Makasih banget, Mas. semoga bermanfaat teman-teman. Oke ya. Oke, signing out. See you.